Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada saat ini melalui YouTube. Sebelumnya mohon maaf ya, seperti biasa kalau ada suara-suara dari luar, karena ini saya berada di teras depan rumah. Ya mungkin ada suara yang bukan berasal dari saya. Ya tidak apa-apa, itu kan biasa saja, seperti sehari-hari juga kan kita biasa mendengar suara-suara seperti itu. Saat ini saya ingin menanggapi tentang masih tentang Palestina gitu ya. Karena saya melihat ada satu kebiasaan yang sama dari tahun ke tahun ketika terjadi konflik atau terjadi kekerasan di Palestina yang dilakukan oleh Israel gitu ya. Ketika terjadi konflik itu selalu Palestina dan para pendukungnya itu berteriak-teriak ke dunia, meminta dukungan dan bantuan ke dunia, seolah mereka selalu bergantung kepada dunia gitu ya. Dan itu sangat terasa begitu ya. Jadi Palestina itu seolah-olah hidupnya bergantung kepada dunia, khususnya dunia Islam, dan ditambah mereka yang memang negara-negara yang mempunyai penduduk yang mayoritas punya rasa kemanusiaan yang tinggi gitu ya. Padahal dalam kenyataannya negara-negara terjajah dulu itu merdeka itu bukan bantuan dari orang lain, bukan bantuan dari negara lain, tetapi dari usahanya sendiri, dari kemampuannya sendiri gitu. Negara lain itu juga memang menyumbang, memberikan sumbangan yang sangat besar, tetapi tidak menentukan gitu ya. Jadi bolehlah kita bergantung dalam hidup sehari-hari juga kan seperti itu. Boleh kita bergantung kepada orang lain, tapi jangan terlalu lama. Karena sesungguhnya kehidupan kita itu ditentukan oleh diri sendiri. Ya. Contohnya perjuangan Indonesia, kalau saya hitung berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, kalau kita hitung itu ada tiga kekuatan atau dasar yang menjadikan Indonesia merdeka. Satu adalah kekuatannya sendiri. Kedua, bantuan orang lain, negara lain, dunia. Ketiga adalah momen yang tepat untuk melaksanakan kemerdekaan. Jika kita hitung kekuatan yang dimiliki Indonesia untuk merdeka itu menyumbang sekitar 80%. Bantuan luar negeri atau negara lain itu sekitar 10%. Dan momen yang tepat itu sekitar 10%. Jadi tetap kemerdekaan itu diraih oleh dirinya sendiri. 80% itu perjuangan rakyat bangsa Indonesia bersama para pemimpinnya itu melalui jalur diplomatik dan militer. Kemudian 10% dari bantuan luar negeri yang berupa dukungan politik, dukungan sosial, dukungan ekonomi juga untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, sisanya 10% adalah momen yang tepat untuk melaksanakan kemerdekaannya, yaitu ketika Jepang dikalahkan oleh pasukan multinasional atau yang kita sebut sekutu, sehingga Jepang melemah. Oleh itu kekuatan mereka menjadi lemah dan Indonesia bisa merdeka gitu ya.
Jadi bukan dibalik. Jadi kalau melihat Palestina sekarang itu ya sangat besar gitu permohonan atau eh, harapan untuk adanya bantuan dari negara lain. Jadi yang pertama harus dipahami itu adalah harus adanya mengumpulkan kekuatan negara sendiri atau bangsa sendiri untuk merdeka. Kuncinya ada di mana? Ada di persatuan. Persatuan bangsa Palestina sendiri masih belum utuh, gitu ya. Karena kelompok-kelompok perlawanan di dalam diri Palestina sendiri masih sering berselisih, bertikai dan tidak memiliki pemimpin yang diterima oleh seluruh bangsa Palestina, gitu ya. Masih ada ya, mereka masih bersaing sebetulnya, kelihatan ya, tidak dalam satu komando yang utuh ya. Kalau Indonesia kan dulunya perlawanannya itu ketika dijajah itu adalah para sultan, para raja masing-masing berjuang. Oleh sebab itu selalu kalah gitu ya, karena lemah. Nah, orang Indonesia itu kemudian menyadari, para sultan, para raja, para kelompok perlawanan itu menyadari perlunya persatuan, sehingga mereka bersatu dalam kepemimpinan yang sama di bawah kepemimpinan pemimpin besar revolusi Insinyur Soekarno gitu. Nah, itu harus dipahami ya. Jangan menggantungkan diri kepada pihak luar dan harus kuat berjuang dengan kekuatannya sendiri ya. Kuncinya ada di persatuan, tidak ada lagi gitu ya. Kalau tidak bersatu ya sulit untuk merdeka, berdaulat secara utuh, sulit sekali. Saya teringat ketika guru saya ketika SD itu mengajarkan bahwa sapu lidi itu bisa kuat, bisa digunakan dan bermanfaat jika lidinya itu diikat dalam satu ikatan yang sama. Jadi ada bersatu gitu ya, baru kuat. Coba saja patahkan, sulit kalau bersatu. Tapi kalau dicerai-beraikan, lidinya itu pasti jadi lemah, mudah dipatahkan. Nah, seperti itulah perjuangan di Indonesia. Oleh sebab itu negara Indonesia itu selalu konsen, selalu berupaya agar negaranya tetap bersatu. Gangguan kecil yang hendak memisahkan diri dari negara Republik Indonesia itu selalu dikejar oleh pemerintah dan oleh rakyatnya untuk dikembalikan kesadarannya kepada persatuan Indonesia itu. Jika tidak sadar, jika tidak bisa dibina, ya dibinasakan, dihancurkan. Nah, seperti itulah yang harus dilakukan oleh Palestina gitu ya. Seperti lidi-lidi yang sekarang masih bercerai-berai gitu ya, harusnya bersatu dalam satu ikatan yang sama, kemudian berjuang lebih baik, lebih tertib, dan lebih komunikasinya lebih baik dan lebih kuat gitu ya. Ya insya Allah kedepannya kalau mereka bersatu kelihatannya akan menjadi sebuah kekuatan besar yang sulit untuk dikalahkan oleh Israel dan para pendukungnya ya. Kalau sekarang masih misah-misah ya pasti ada upaya, ada celah yang bisa digunakan oleh Israel dan para pendukungnya untuk memecah belah Palestina. Kalau di Indonesia itu dikenal adalah politik belah bambu, yaitu satu kelompok diinjak, yang satu kelompok lagi diangkat, atau divide et impera, yang artinya itu adu domba di antara elit-elit politik, di antara raja, kesultanan, di antara keluarga mereka, ayah dengan anak, paman dengan keponakan gitu ya, adik dengan kakak, diadukan, diadu dombakan, dan rakyat ikut kepada pemimpinnya
sehingga ikut juga jadi beradu gitu ya. Nah, celah itu digunakan oleh pihak penjajah. Kalau di Palestina digunakan oleh Israel untuk tetap mereka itu tidak bisa bersatu, tetap Palestina itu tidak bisa bersatu. Akhirnya masih sangat lemah sampai hari ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih kuat, lebih hebat persatuan dan kekuatannya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada hal yang bisa diambil untuk direnungkan sehingga bisa melangkah lebih baik lagi. Semoga seluruh manusia di muka bumi ini merdeka dan terlepas dari penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.